Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirwana Boncer. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan tutorial bagaimana caranya membuat video pembelajaran yang di dalamnya kita berikan animasi berbicara. Jadi, kita langsung saja ya teman-teman. Langkah pertama, saya masuk melalui Chrome yang ada di laptop saya. Di mesin pencarian Google, saya ketikkan Canva. Lalu, saya klik tulisan yang paling atas. Kemudian, Canva membawa saya ke beranda Canva saya. Seperti ini ya, teman-teman. Kita langsung saja, kita klik buat desain. Kemudian, video pendidikan. Setelah Canva membawa kita ke ruang kerja seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan, kita berikan judul dulu pada desain yang akan kita buat ya teman-teman. Misalnya video animasi berbicara. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan background pada slide kita ini. Jadi karena saya akan membuat video pembelajaran yang berlatar belakang ruang kelas, maka saya arahkan kursor ke bagian elemen. Saya ketikkan di sini background ruang kelas. Maka di bagian grafis kita klik lihat semua. Canva membawa kita ke background ruang kelas seperti ini. Jadi Canva sudah menyediakan banyak ya teman-teman. Jadi langsung saja kita pilih background yang ini. Kita atur posisinya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, saya akan membuat beberapa slide dengan background yang sama. Jadi saya langsung saja menduplikat slide ini. Jadi saya akan membuat 4 slide. Nah, langkah selanjutnya, karena ini akan kita berikan animasi berbicara, tentunya kita membutuhkan karakter di sini. Jadi saya akan memberikan di sini karakter seorang guru berhijab. Kita masuk kembali ke bagian elemen. Kita ketikkan guru berhijab. Nah, kembali ke bagian grafis, lihat semua. Nah, disinilah Canva sudah menyediakan berbagai karakter. Kita tinggal memilih ya teman-teman. Namun sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman apabila teman-teman membutuhkan satu karakter dengan beberapa pose, maka sebelumnya teman-teman mengecek dulu apakah karakter yang teman pilih itu memiliki beberapa pose. Bagaimana cara mengeceknya? Nah, kita klik. Kita arahkan kursor ke salah satu karakter ini, lalu di sini ada titik 3, kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah, ada di sini tulisan tampilan yang serupa, tampilkan yang serupa, ini kita klik. Nah, ini teman-teman, ini satu karakter dengan beberapa pose. Jadi kalau seperti ini, teman-teman boleh memilih kalau seandainya pose ini yang cocok dengan video pembelajaran yang akan teman-teman buat. Nah, kalau video pembelajaran saya ini, saya akan memilih karakter tersendiri. Jadi kita scroll ke bawah dulu ya teman-teman untuk mencari karakter yang telah saya pilih tersebut. Nah, saya cek dulu ini ya teman-teman. Saya klik. Apakah karakter yang saya cari ada di sini? Ternyata tidak ada. Kita scroll lagi ke bawah ya teman-teman.
Nah, coba kita klik ini. Tampilkan yang serupa. Nah, ini teman-teman, saya akan menggunakan karakter ini. Saya cari dulu karakter yang akan saya gunakan pertama ini, teman-teman. Kita klik saja. Lalu kita perbesar. Kita letakkan di sini saja, teman-teman. Oke, selesai untuk slide pertama. Kita menuju ke slide kedua. Kita kembali memilih karakter yang sama dengan pose yang berbeda. Nah, saya memilih pose ini. Kita perbesar lagi. Kemudian diarahkan ke sini. Selanjutnya, slide ketiga. Saya akan mencari pose yang lain. Kita cari di dalam sini ya teman-teman, apakah ada. Nah, ini. Kita klik, lalu kita perbesar. Saya letakkan di sini. Nah, teman-teman, karena tangannya ini mengarah ke kiri, sedangkan papan tulis ada di sebelah kanan, maka karakter ini harus kita balik. Bagaimana caranya? Kita arahkan kursor ke atas. Di sini teman-teman ada tulisan balik, kita klik. Kemudian kita klik balik horizontal. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini. Kemudian slide terakhir. Nah, slide terakhir saya akan menggunakan karakter yang sama pada slide pertama. Ini saya klik, lalu saya copy saja. Kemudian saya arahkan ke slide keempat. Kemudian karakternya saya pindahkan ke tengah. Nah, selesai teman-teman untuk background dan pemilihan karakternya. Nah, sekarang teman-teman, karena ini akan kita berikan animasi berbicara, tentunya di wajah karakter ini harus ada mulut dan matanya yang bergerak. Nah, di mana kita bisa menemukan green screen, mata dan mulut bergerak, nah, kita bisa peroleh di YouTube. Jadi kita buka tab baru, lalu kita masuk ke YouTube. Kita ketikkan di sini teman-teman, green screen mata. Nah, ini green screen mata dan mulut bergerak, atau green screen mata dan mulut berbicara. Nah, ini teman-teman. Nah, kita pilih yang kedua ini ya. Kita klik. Lalu kita ambil ini teman-teman linknya. Jadi linknya di sini kita copy, lalu kita buka tab baru lagi. Di mesin pencarian Google, kita ketikkan save from. Untuk mengunduh green screen tadi. Jadi kita tempelkan di sini linknya ya teman-teman. Lalu kita unduh. Nah, kita unduh. Nah, ini sementara berproses ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat dulu di laptop apakah betul sudah selesai. Nah, ini sudah ada teman-teman. Green screen mata dan mulut bergerak. Kita kembali ke Canva. Nah,
Inilah tujuannya judul yang kita berikan pada desain kita, video animasi berbicara. Lalu kita ke bagian unggahan. Kita unggah file tadi, kita klik unggah file. Lalu kita ke bagian download, atau di bagian mana tadi teman-teman menyimpan hasil unduhan green screen tadi. Nah, kebetulan saya menyimpannya di bagian download. Ini ya teman-teman, langsung saja kita klik, lalu open. Nah, ini sementara berproses. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Kita klik, kita masukkan ke lembar kerja kita. Ini kita perkecil. Lalu, kita hapus dulu backgroundnya ini. Bagaimana caranya menghapus? Kita masuk, arahkan kursor ke bagian edit video. Nah, maka muncul penghapus latar belakang. Namun teman-teman, penghapus latar belakang ini hanya bisa digunakan oleh Canva Pro dan Canva for Education atau Canva pendidikan. Jadi untuk Canva versi gratis ini belum bisa atau tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi kita langsung saja kita klik. Nah, ini sementara berproses ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya minta maaf karena ini agak berisik karena rumah saya memang berada di jalan poros. Jadi kendaraan itu sangat ramai lalu lalang. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita arahkan ke wajah karakter ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, karena masih ada 3 slide, kita tinggal copy saja. Kita langsung copy saja ini, green screen-nya. Kemudian, kita pastekan ke sini. Nah, begitu pula untuk slide ketiga. Nah, seperti ini. Lalu slide terakhir. Kita pastekan juga. Kita arahkan ke sini. Nah, selesai teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memberikan teks pada slide kedua. Kita ke bagian teks, tambahkan subjudul, kita arahkan ke atas. Saya ganti tulisannya dengan bab 1. Nah, saya ganti dulu warna hurufnya menjadi warna putih supaya jelas terlihat. Kemudian jenis huruf kita juga bisa ganti teman-teman. Caranya seperti ini. Kita blok dulu tulisan bab 1, lalu kita arahkan kursor ke bagian ini teman-teman. Ada segitiga ke bawah, ini panah ke bawah. Kita klik, lalu kita ke arah kiri. Nah, ini kita bebas memilih jenis huruf mana yang akan digunakan. Saya memilih Adigiana Toy Box. Nah, selesai. Kemudian kita atur posisinya agak ke atas. Saya duplikat. Jadi saya tidak mengambil teks lagi, tapi saya tinggal duplikat ini. Saya ganti lagi dengan tulisan sistem reproduksi pada manusia.
Nah, supaya rapi di papan tulis, ini kita kecilkan sedikit, lalu kita geser. Oke, selanjutnya saya duplikat lagi ini yang kedua, karena masih ada tulisan yang akan saya tambahkan. Saya ganti dengan tulisan A, pembelahan sel. Nah, selesai teman-teman untuk slide kedua. Sekarang slide ketiga. Nah, slide ketiga ini saya duplikat satu kali dulu. Nah, saya sengaja mengosongkan di sini papan tulisnya. Nanti slide selanjutnya saya tambahkan teks. Saya tambahkan teks di sini. Saya ganti dulu warna hurufnya. Kemudian saya ganti jenis hurufnya. Saya gunakan Adigiana Toy Box. Lalu saya ketikkan pembelahan sel. Nah, ini saya arahkan ke sini. Ini bisa diperbesar ukuran hurufnya. Lalu saya duplikat. Saya arahkan ke sini. Saya ganti tulisannya menjadi pembelahan mitosis. Lalu saya geser sedikit. Saya duplikat lagi ya teman-teman. Saya arahkan ke bawah. Saya ganti tulisan mitosis dengan meiosis. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya geser sedikit. Lalu saya membutuhkan elemen berupa panah. Di bagian grafis, lihat semua, kita bebas memilih yang mana yang akan kita gunakan. Nah, saya akan menggunakan ini. Saya perkecil, saya ubah arahnya, saya arahkan ke atas. Ini masih mau diperpendek. Oke. Nah, seperti ini. Ini saya duplikat teman-teman. Lalu saya ubah arahnya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Sepertinya ini kita geser sedikit. Jadi perlu kesabaran apabila kita membuat sebuah desain. Nah, selesai teman-teman. Namun untuk slide kedua, halaman kedua dan halaman keempat, saya ingin agar tulisannya itu munculnya tidak berbarengan atau munculnya itu satu persatu. Jadi teman-teman, saya sudah membuat tutorial sebelumnya tentang bagaimana caranya agar tulisan pada video yang kita buat itu tidak muncul berbarengan atau munculnya satu persatu. Jadi linknya akan saya simpan di kolom deskripsi atau teman-teman silahkan klik tulisan yang ada di atas ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya ini agar tulisannya ini munculnya satu persatu? Jadi caranya ini kita duplikat sejumlah teks yang ada pada slide ini. Kebetulan di sini teksnya ada 3, berarti slide ini harus kita duplikat 3 kali. Jadi ini sudah ada pertama, sudah ada 1, kita tinggal duplikat 2 kali.
Nah, seperti ini. Lalu kita ke halaman 6. Karena tadi halaman 4 sekarang sudah menjadi halaman 6. Kita klik. Nah, ini juga teman-teman. Saya ingin ini tidak berbarengan munculnya. Nah, kita harus duplikat ini sejumlah berapa teks yang ada. 1, 2, 3, 4. Jadi panah ini termasuk. Jadi ini sudah ada 1, kita tinggal duplikat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, selesai. Sekarang kita tinggal memberikan animasi. Nah, jadi animasinya itu teks ini tidak akan bersamaan munculnya. Jadi untuk halaman kedua, saya hanya membutuhkan tulisan bab 1. Jadi teks kedua kita hapus. Begitu pula dengan teks ketiga. Lalu teks pertama kita berikan animasi. Kita arahkan kursor ke atas. Kita klik tulisan animasikan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih mesin tik. Animasinya saat masuk. Kecepatannya dikurangi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita ke halaman 3. Halaman 3, saya tidak membutuhkan teks ketiga, jadi kita hapus. Nah, teman-teman, mengapa dari awal kita sudah menduplikat halaman ini? Supaya kita tidak berulang-ulang memberikan animasi. Jadi ini teman-teman, pada slide kedua, tulisan bab 1 ini sudah ada animasinya yaitu mesin tik. Sedangkan pada slide ketiga bab 1 ini tidak ada animasinya. Kenapa? Karena dari awal kita sudah duplikat memang. Jadi kalau kita baru duplikat setelah kita berikan animasi semuanya, semua tulisan itu kita berikan animasi, maka itu menyusahkan kita. Jadi dari awal kita langsung duplikat saja supaya hanya bagian-bagian yang ingin kita berikan animasi yang ada animasinya. Jadi ini kita ke teks kedua, kita berikan animasi. Mesin tik. Saat masuk, kecepatannya dikurangi. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita ke halaman keempat. Ini tidak ada yang kita hapus ya teman-teman, karena bab 1 sudah ada animasinya di slide sebelumnya. Teks kedua sudah ada juga animasinya di slide sebelumnya. Nah, untuk slide ini jangan kita berikan animasi, yang kita berikan animasi hanya teks ketiga. Mesin tik, saat masuk, kecepatan dikurangi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita ke halaman ini ya teman-teman. Halaman 6. Halaman 6 kita hanya butuh tulisan pembelahan sel. Jadi panah jadi berisik ya teman-teman. Banyak kendaraan yang lalu lalang karena ini pagi hari. Jadi kita hapus yang tidak kita butuhkan. Lalu pembelahan sel kita berikan animasi. Misalnya animasinya naik. Saat masuk, kecepatannya dikurangi. Nah, kita ke halaman 7. Halaman 7 yang kita tidak butuhkan tulisan pembelahan sel, tulisan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, panahnya akan kita berikan animasi. Jadi kita berikan animasi pudar misalnya, saat masuk kecepatannya dikurangi. Begitu pula panah yang kedua, saat masuk kecepatannya dikurangi. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya, pembelahan mitosis. Pembelahan meosisnya kita hapus. Lalu kita berikan animasi pada teks pembelahan mitosis. Kita gunakan mesin tik saja.
Saat masuk, kecepatannya dikurangi. Kemudian halaman berikutnya, pembelahan meiosis, kita berikan animasi. Jadi teman-teman, animasi yang kita berikan itu animasi teks ya teman-teman, jangan animasi halaman. Kenapa animasi teks? Karena teks ini yang akan kita berikan animasi. Jadi saat masuk, kecepatannya dikurangi. Nah, selesai teman-teman. Selanjutnya, kita berikan dulu transisi supaya tampilannya itu semakin menarik. Jadi nanti sebentar kita berikan rekaman suara kita. Jadi kita berikan transisi. Di sini teman-teman, caranya memberikan transisi, kita arahkan kursor ke tengah antara dua slide yang akan kita berikan transisi di antaranya. Nah, di sini ada tanda tambah, ini adalah tambahkan halaman, yang ini adalah tambahkan transisi. Kita klik, lalu kita cari, boleh transisi ini atau yang ini. Jadi, ini saja ya teman-teman, transisi. Durasinya kita kurangi. Lalu, nah, untuk halaman kedua sampai dengan halaman keempat, ini jangan kita berikan transisi di antaranya. Karena ini sebenarnya adalah satu paket. Jadi kita berikan transisi di sini saja. Di sini karena slide sebelum dan sesudahnya itu berbeda posenya. Jadi di sini kita berikan transisi. Misalnya usap warna, durasinya kita kurangi. Lalu kita ke halaman antara halaman 9 dan halaman 10 kita berikan transisi. Usap lingkaran, durasinya kita kurangi. Nah, selesai teman-teman. Jadi nanti kita play ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita memberikan rekaman suara kita. Nah, teman-teman, di video saya sebelumnya, video-video tutorial saya sebelumnya, saya sudah membuatkan satu video tutorial 3 cara memasukkan rekaman suara kita ke dalam desain Canva yang kita buat. Jadi teman-teman, kalau ingin mengetahui secara lengkap bagaimana caranya memasukkan rekaman suara kita ke dalam video pembelajaran yang kita buat ini, silahkan teman-teman klik tulisan yang ada di atas atau silahkan ke kolom deskripsi karena saya akan memasukkan linknya ke dalam kolom deskripsi. Nah, ada 3 cara teman-teman untuk memasukkan rekaman suara kita ke video pembelajaran ini. Nah, dari ketiga cara itu saya memilih satu cara yaitu dengan bantuan aplikasi WhatsApp. Jadi, saya akan merekam suara saya melalui aplikasi WhatsApp yaitu di bagian voice note. Jadi seolah-olah saya akan memberikan voice note ke anak saya misalnya, lalu WA anak saya itu saya aktifkan di laptop saya. Jadi akan menjadi WA web, misalnya seperti itu. Nah, kali ini saya akan merekam menggunakan HP saya, menggunakan WA saya yang satu, lalu saya kirim ke WA saya yang satunya yang terhubung dengan WA web yang ada di laptop saya. Jadi, saya merekam dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya sudah melakukan voice note melalui WA yang ada di HP saya. Lalu saya kirimkan ke WA saya yang terhubung dengan WA web di laptop saya. Jadi, kita langsung saja ke WA web saya ya teman-teman. Nah, ini adalah rekaman suara saya yang saya kirim ke WA web ini. Jadi kita dengar dulu sedikit ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nirwana. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9, yaitu bab 1, sistem rep. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, anggaplah kita sudah mendengarkan sampai akhir. Nah, ini kita unduh. Kita klik di sini, lalu kita unduh. Nah, ini sementara berproses. Nah, selesai. Kita cek dulu. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke Canva kita kembali. Kita ke bagian unggahan. Nah, lalu unggah file. Nah, di bagian download, ini rekaman suara saya yang sudah saya unggah dari WA saya tadi ya teman-teman. Langsung kita klik, open. Nah, dia akan otomatis masuk ke bagian audio pada bagian unggahan. Jadi, di bagian unggahan itu ada gambar, video, audio. Kalau rekaman suara, maka dia akan langsung masuk ke audio. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam video pembelajaran kita. Namun sebelumnya, diperhatikan ya teman-teman, ini harus kita klik. Nah, kita klik di ujung ini supaya ini yang saya gerak-gerakkan langsung berada di ujung sebelah kiri. Karena kalau dia berada misalnya di sini, maka rekaman suara kita itu akan dimulai di sini. Jadi, kita harus selalu memastikan garis ini berada di ujung sebelah kiri. Lalu, kita tinggal klik ini. Nah, rekaman suara saya tadi sudah masuk teman-teman. Sekarang kita tinggal mengedit, mencocokkan apakah suara saya bersamaan dengan tulisan yang muncul. Jadi itu harus kita edit. Jadi kita play dulu untuk mengeditnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nirwana. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9, yaitu bab 1. Nah, di sini ya teman-teman. Dia ada di sini. Nah, kalau ini slide kedua kita berada di sini, maka suara kita tidak pas dengan munculnya tulisan bab 1 ini. Jadi kita perlu mencocokkan. Jadi sekarang kita cari dulu di mana suara saya yang mengatakan bab 1. Jadi boleh kita play di sini, boleh di sini teman-teman. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9, yaitu, nah di sini teman-teman, sampai di sini yaitu. Nah sekarang kita klik slide pertama, kita perpanjang. Nah kalau ini kan bisa diperpanjang teman-teman, bisa diperpendek seperti ini. Nah kalau dia sudah tidak bisa diperpanjang, maka caranya kita duplikat saja. Nah, kita duplikat seperti ini. Iya, sekarang kita lihat apakah sudah cocok dengan kata-katanya. Kita play dulu ya teman-teman. Jadi sekali lagi membutuhkan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nirwana. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9, yaitu, nah, kita masih harus duplikat satu kali. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita play di sini. Kelas 9, yaitu bab 1. Nah, dia ada di sini ya teman-teman. Nah, itu berarti slide ini harus kita perpendek ke sini. Nah, kita play dulu. Kelas 9, yaitu bab 1, sistem rep.
sistem reproduksi ada di sini. Jadi ini kita perpendek. Slide bab 1 kita perpendek. Oke, kita play dulu. Yaitu bab 1, sistem reproduksi pada manusia, sub pokok bahasan dia ada di sini. Ini kita perpendek. Kita play lagi. Sistem reproduksi pada manusia, sub pokok bahasan pembelahan sel. Anak-anak, ini kita geser. Nah, anak-anak tadi, jadi teman-teman perhatikan, ini adalah suara kita ya teman-teman. Kalau di sini kosong berarti kita sedang tidak berbicara di sini. Nah, ini kita perpendek. Kita play dulu. Bahasan pembelahan sel. Anak-anak, pembelahan sel itu di sini kita perpendek karena di sini sudah berkata-kata pembelahan sel. Coba kita lihat. Anak-anak, pembelahan sel itu terbagi atas 2, yaitu ada yang kurang tepat. Jadi kita play lagi. Sub pokok bahasan pembelahan sel. Anak-anak, pembelahan ini kita tarik sedikit. Kita play lagi. Anak-anak, pembelahan sel itu ini kita tarik. Kita play lagi. Anak-anak, pembelahan sel itu terbagi atas 2, yaitu Oke. Ini kita tarik. Kita play di sini. Anak-anak, pembelahan sel itu sepertinya di sini ada yang kurang pas. Kita play dulu di sini. Pembelahan sel. Anak-anak, pembelahan sel itu terbagi atas 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis berarti ada di sini. Coba kita play. Yaitu pembelahan mitosis dan ini masih perlu diperpanjang sedikit. Kita play lagi. Di atas 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan. Masih kurang pas, masih Nah, coba kita play lagi. Terbagi atas 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Demikian. Ini sedikit lagi. Kemudian ini kita tarik. Kita play dulu. Atas 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Demikianlah anak-anak video. Nah, ini kita coba kita play. Dan pembelahan meiosis. Demikianlah anak-anak video pembelajaran Ibu kali ini. Nah, teman-teman, ini rekaman saya ada yang terputus
karena rekaman saya itu sampai di kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk agar ini tidak terputus, ini harus kita duplikat teman-teman. Nah, kenapa terputus di sini? Karena ini slide-nya berakhir di sini. Jadi kita perlu menambahkan slide-nya supaya rekaman suara kita itu sampai ke akhir. Nah, kita duplikat. Nah, ini teman-teman sudah muncul. Ini tadi yang tidak muncul karena slide-nya sudah berakhir di sini. Maka harus ditambahkan lagi satu slide. Nah, sekarang kita play dulu. Pembelahan meiosis. Demikianlah anak-anak video pembelajaran Ibu kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita masih butuh satu slide. Nah, seperti ini. Ini kita perpendek. Di sini sepertinya ada yang kurang pas ya teman-teman. Jadi kita play dari sini. Dan pembelahan meiosis. Saya panjangkan dulu sedikit ini. Meiosis. Demikianlah anak-anak video pembelajaran Ibu kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini slide-nya kepanjangan, jadi kita perpendek sampai ke sini. Oke. Nah, sebelum kita play secara keseluruhan, untuk mempermanis tampilannya, kita berikan audio ya teman-teman, audio berupa musik. Nah, teman-teman, bagaimana caranya memberikan audio? Kita bisa arahkan kursor ke bagian kiri, di sini ada audio. Lalu, Canva memperlihatkan audio yang sudah Canva siapkan. Namun teman-teman, kalau misalnya teman-teman akan mengunggah video pembelajaran ini ke YouTube, maka saya menyarankan ke teman-teman untuk mengambil audio atau musik yang sudah disiapkan oleh YouTube agar kita tidak kena copyright ya teman-teman. Jadi kita bisa saja menggunakan audio yang ada di sini, tapi ini untuk penggunaan secara pribadi karena ada beberapa audio yang ada di sini yang tidak bisa dikomersialkan. Jadi untuk mengecek itu kita lihat di sini teman-teman, titik 3 ini ada kata-kata gratis, tetapi tetap kita cek apa betul ini gratis untuk digunakan secara komersial. Jadi kita klik ini. Nah, ini teman-teman. Di sini ada tulisan apa yang diperbolehkan. Ini teman-teman. Nah, kalau ada kata-kata begini, gunakan track ini secara aman dalam desain Canva untuk beragam tujuan pribadi dan komersial. Ini di checklist, maka ini boleh kita gunakan untuk kita unggah ke YouTube. Namun, kalau ada yang seperti ini teman-teman, misalnya ini, kita cek dulu. Ini gratis untuk Canva pendidikan, kita lihat. Nah, ada kata-kata begini teman-teman, Anda tidak dapat menggunakan audio ini untuk tujuan komersial. Nah, jangan menggunakan musik ini ya teman-teman, karena ini bisa jadi kena copyright. Jadi untuk amannya, kita gunakan saja musik yang ada di YouTube Studio kita. Jadi contohnya seperti ini, saya buka tab baru. Lalu saya masuk ke YouTube Studio. Ini YouTube Studio saya ya teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah ya teman-teman. Di sini ada koleksi audio. Nah, YouTube sudah menyediakan audionya, bebas kita gunakan dan tidak kena copyright. Jadi silakan teman-teman memilih salah satu di sini. Nah,
Kalau teman-teman sudah memilih, di sini ada ada tulisan download. Nah, karena saya sudah mendownload, maka saya tinggal mempergunakannya. Nah, untuk menemukan audio yang sudah saya download dari YouTube Studio, saya masuk ke bagian unggahannya teman-teman. Lalu saya pilih audio di sini. Nah, saya akan mempergunakan ini sudah saya unggah dari YouTube Studio saya, teman-teman. Nah, ini pastikan ada di ujung kiri ya, teman-teman. Selalu ini dipastikan ada di ujung kiri. Nah, ini tinggal saya klik masuk ke dalam ruang kerja video pembelajaran saya. Nah, ini yang berwarna biru ini adalah musik, sedangkan track yang ada di atasnya ini adalah rekaman suara kita. Nah, kita klik musik karena kita akan mengurangi volumenya supaya musik ini tidak lebih besar suaranya dari suara rekaman kita tadi. Kemudian kita ke efek audio. Ini fade in, ini supaya musiknya masuk pelan-pelan. Fade out, pada saat di akhir musiknya pelan-pelan berhenti. Jadi dia tidak berhenti mendadak. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita sudah bisa play. Jadi kita tampilkan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nirwana. Kali ini kita akan belajar materi IPA. Nah, saya masih ingin mengurangi musiknya ya teman-teman, masih terlalu besar. Misalnya di angka 9. Coba kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nirwana. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9, yaitu bab 1, sistem reproduksi pada manusia, sub pokok bahasan pembelahan sel. Anak-anak, pembelahan sel itu terbagi atas dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Demikianlah anak-anak video pembelajaran Ibu kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi teman-teman hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi, kita sudah membuat video pembelajaran walaupun singkat, yang di dalamnya kita berikan animasi berbicara, kita juga memasukkan rekaman suara kita memasukkan audio berupa musik, dan kita berikan transisi supaya tampilannya itu halus. Jadi saya lihat dulu ya teman-teman. Oh, di sini ada transisinya. Ini kita hapus dulu ya teman-teman. Jadi cara menghapus transisi, kita arahkan ke kursor, kita arahkan ke transisi yang akan kita hapus, lalu kita pilih di sini teman-teman, tidak ada. Nah, ini tidak ada. Lalu ya cuma itu, kita ke belakang dulu ya teman-teman. Ada yang terlewatkan. Oh ya, sudah tidak ada. Ini transisinya juga tidak ada karena ini masih satu paket ya teman-teman. Nah, kita putar dulu ya, kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nirwana. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9, yaitu bab 1, sistem reproduksi pada manusia, sub pokok bahasan pembelahan sel. Anak-anak, pembelahan sel itu terbagi atas dua, yaitu pembelahan mitosis dan
pembelahan meiosis. Demikianlah anak-anak video pembelajaran Ibu kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itulah tadi teman-teman video pembelajaran yang kita buat, yang telah kita berikan animasi berbicara. Tentunya teman-teman bisa membuat yang lebih baik dan lebih bagus dari apa yang saya contohkan, karena masing-masing orang itu memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, demikianlah video tutorial Canva saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, sehingga teman-teman dapat memahami, dapat mengerti, dan dapat menerapkan apa yang telah kita pelajari pada video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.